Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di channel saya. Eh, Kali ini gue akan membahas tentang isu keamanan aplikasi, yaitu aplikasi Zoom Meeting, yang sering dipakai akhir-akhir ini karena pandemi corona ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Fatoni. Itu aja. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, internet security atau keamanan jaringan. Apa sih keamanan jaringan itu? Oke, langsung saja kita baca. Nah, internet security involves protecting user data from unauthorized access and damage when connected to internet. Nah, internet security ini melindungi data pengguna dari akses, dan damage kerusakan yang tidak sah when connected to internet, yaitu saat kita connect dengan internet. Nah, terus proper browser configuration help me in preventing malware infection, protecting personal information, and preventing or limiting the damage from cyber attacks. Nah, ini konfigurasi browser ini membantu dalam mencegah infeksi malware, terus melindungi informasi pribadi dan mencegah atau membatasi kerusakan dari serangan cyber. Ya, itu adalah tugas internet security atau keamanan jaringan. Nah, jalur-jalur serangan ini bisa melalui email, terus pesan langsung, ruang obrolan, dan juga file sharing and download, atau sharing file dan download dari internet. Nah, itu adalah pengertian dari internet security. Nah, langsung saja kita ke isu yang akan kita bahas, yaitu isu tentang keamanan Zoom. Keamanan pada aplikasi Zoom. Nah, nih dilansir dari dw.com. Zoom tidak aman, pengguna disarankan beralih ke aplikasi lain. Pakar keamanan cyber menilai aplikasi Zoom memilih banyak celah keamanan. Meski begitu, masih ada sejumlah lembaga yang menggunakan aplikasi besutan Eric Yuan tersebut. Nih, di tengah anjuran work from home saat pandemi corona, virtual meeting atau rapat virtual menjadi hal yang umum dijumpai juga di Indonesia. Sejumlah aplikasi konferensi video pun menjadi populer, antara lain Skype, Microsoft Teams, Google Hangout, Meet, CloudX, WP, Discord, atau Zoom. Nah, Zoom inilah yang kini ramai diperbincangkan atau dibicarakan. Karena apa? Nah, ini aplikasi yang dari pengusaha asal Cina, Eric Yuan, ini memang jadi pilihan banyak orang rapat virtual berorientasi bisnis. Nah, ini pengguna harian Zoom di penjuru dunia melonjak signifikan dari yang hanya 10 juta per hari menjadi 200 juta per hari. Wow sekali ini ya. Dari 10 juta naik jadi 200 juta per hari. Nih, namun sejumlah kalangan menilai Zoom mempunyai kelemahan sistem keamanan. Waduh. Nih, pertama kali kelemahan Zoom ditemukan ketika Zoom versi iOS diketahui mengekspos data pengguna ke Facebook tanpa pemberitahuan dan persetujuan penggunanya. Selain itu juga dilaporkan banyak penggunanya mendapatkan Zoom bombing. Waduh. Nih, apa sih Zoom bombing?
di mana ada peserta gelap masuk ke dalam telekonferensi pribadi tanpa adanya undangan atau ID pertemuan. Nah, ini ternyata penyusup ya, masuk ke telekonferensi tanpa ada undangan atau ID pertemuan. Jadi dia menyusup gitu aja ya. Terus banyak konferensi video yang dibajak serta peserta gelap yang membagikan konten pornografi, ujaran kebencian dan berita palsu bahkan ancaman. Nah, selain cuma menyusup, dia juga ternyata membagikan konten pornografi atau ujaran kebencian dan konten-konten negatif lainnya. Jadi inilah yang diperbincangkan saat ini. Nah, di Indonesia Komunikasi Nasional Watiknas juga pernah, yaitu nih seperti yang terjadi pada diskusi online Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Watiknas beberapa waktu lalu. Di tengah pemaparan narasumber, tiba-tiba ada penyusup yang membagikan konten tidak senonoh. Wah, gimana paniknya gitu kan, lagi rapat nasional tiba-tiba ada penyusup dan bagikan konten yang negatif gitu kan. Wow gitu kan. Nah, sampai-sampai Kemenhan dan BNPT larang penggunaan Zoom tuh. Akibat dari keamanan itu, sampai-sampai Kemenhan dan BNPT larang penggunaan Zoom nih. Sadar akan adanya celah keamanan, Kementerian Pertahanan memutuskan melarang seluruh pegawainya menggunakan aplikasi Zoom untuk rapat virtual di lingkungan Kemenhan. Hal ini diumumkan melalui surat edaran bernomor SE/57/4/2020 yang ditandatangani Sekjen Kemenhan Laksamana Madya Agus Satyaji Selasa 21 April 2020. Sampai-sampai Zoom pun dilarang karena keamanan tersebut. Nih, ada 3 alasan mengapa Kemenhan melarang penggunaan Zoom. Yang pertama, tidak adanya jaminan keamanan dari pihak Zoom lantaran aplikasi yang bersifat terbuka. Kedua, terdapat salinan rekaman yang dilaporkan pihak Zoom ke negara lain yang mengakibatkan telekonferensi dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, kayak mata-mata ini ya. Terus yang ketiga, maraknya aduan kebocoran data para pengguna aplikasi yang juga telah diakui oleh Zoom. Nah, sebenarnya Zoom ini juga mengakui adanya kebocoran, adanya keamanan celah-celah keamanan yang sudah diterobosnya. Sebenarnya nih, tak hanya Kemenhan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT juga melakukan hal serupa dalam surat edaran Kepala BNPT nomor 8 tahun 2010 yang ditandatangani Sekretaris Utama Adang Supriyadi mewakili Kepala BNPT pada Jumat 24 April 2020. BNPT melarang seluruh pegawainya menggunakan aplikasi Zoom untuk rapat virtual di lingkungan BNPT. Nah, jadi selain Kemenhan, BNPT pun juga melarang penggunaan Zoom bagi pegawainya. Banyak celah keamanan. Kepala DW Indonesia, pakar keamanan cyber Pratama Prasada mengatakan sedikitnya ada 4 celah keamanan dalam penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama, tereksposnya data pengguna versi iOS yang dikirim ke Facebook tanpa pemberitahuan dan persetujuan pengguna. Tuh, meski akhirnya Zoom menghapus SDK login via Facebook, fitur inilah yang tengarai menjadi pintu bocornya data pengguna. Nih. Nah, FB juga sangat menyesalkan karena ada perjanjian FB dengan pihak ketiga yaitu aplikasi Zoom. Setiap data pengguna aplikasi yang dikirimkan ke Facebook harus atas persetujuan user. Hal ini untuk menghindari kekuatan hukum, terutama dari masyarakat Uni Eropa. Pertama. Yang kedua,
Tidak adanya teknologi end-to-end encryption yang mengakibatkan telekonferensi video tidak memiliki perlindungan. Nah, ternyata di Zoom ini tidak ada teknologi end-to-end encryption untuk melindungi data pribadi pengguna. Nih, sehingga mungkin terjadinya penyadapan atau pencurian informasi. Terus ketiga, fitur chat pada Zoom bisa digunakan untuk mencuri username dan password pada pemakaian Zoom di Windows. Caranya adalah mengirimkan chat berisi URL link. Hal ini membuat banyak akun Zoom terkena peretasan dan username dan passwordnya dijual di dark web. Kalau udah masuk dark web mah ngeri cuy. Kemudian baru-baru ini bahkan lebih dari 500.000 akun Zoom termasuk yang berbayar diperjualbelikan di dark web. Bahkan banyak di antara adalah akun yang dimiliki oleh pemerintahan dan korporasi besar. Sebegitu banyak celah atau begitu besar dampaknya dari Zoom ini diperjualbelikan di dark web, yaitu situs dark web itu. Yang keempat, instalasi aplikasi Zoom di Mac OS terjadi dengan model yang aneh dan mirip dengan malware. Ini dinilai sesuai dengan keterangan yang diberikan pihak Zoom. Nah, ini pihak Zoom sendiri yang memaparkannya. Jaminan keamanan Zoom. Pertama, yang juga merupakan ketua Communication and Information System Security Research Center CISRAC mengimbau orang-orang yang masih menggunakan aplikasi Zoom untuk mengganti password secara berkala atau beralih menggunakan aplikasi yang belum memiliki celah keamanan krusial. Nah, itu dia isu-isu atau celah keamanan dari Zoom meeting ini. Jadi ternyata banyak sekali celah yang dimiliki Zoom. Nah, dilansir dari juga gesindo.sindonews.com. Ini kata pakar security soal isu keamanan di aplikasi Zoom. Ketika isu keamanan di aplikasi Zoom mencuat, Andri Alamsyah mengaku tidak tertarik untuk beralih ke aplikasi lainnya. Dia berkata, aman dan nyaman itu dua hal yang bertolak belakang. Jika ingin aman, biasanya kurang nyaman. Jika ingin nyaman, biasanya kurang aman. Nah, ungkap Direktur RCDBE Telkom University itu. Kalau mau aman, ya tidak usah memakai Zoom. Tapi dari sekian banyak web konferensi, Zoom masih paling nyaman dari sisi kecepatan, fitur, dan dukungan perangkat mobile. Nah, selain ini, si Andri Alamsyah ini bertolak belakang dari Pratama Prasada. Nah, kalau si Andri Alamsyah ini dia masih lebih memilih si Zoom karena melihat dari sisi kecepatan, fitur, dan dukungan perangkat mobilenya yang lebih nyaman baginya. Pendiri dan CEO Eric Yuan sudah meminta maaf secara terbuka terkait celah security Zoom yang memungkinkan ke hacker dan trolls memanfaatkan celah keamanan dengan masuk ke dalam sebuah meeting private dan mengacau. Nah, si CEO Eric Yuan juga telah meminta maaf langsung secara terbuka kepada pengguna ini ya. Jadi si pihak Zoom juga telah mengakuinya. Nah, fenomena ini disebut sebagai Zoom bombing. Nah, ini juga di sini juga disebutkan, bahkan Diskui Batiknas Dewan TIK Nasional juga pernah diserang dari Zoom bombing ini. Yuan mengatakan pihak asuhan sudah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki celah keamanan di aplikasi Zoom.
Nih, menurut Country Manager Trend Mikro Indonesia, Laksana Budi Wiono, dia berkata menjadi wajar Zoom menjadi target serangan keamanan cyber. Karena suatu yang naik daun selalu jadi target. Ini terjadi nyata di Zoom. Ungkapnya, gara-gara merebaknya pandemi COVID yang memaksa warga bekerja di rumah, menggunakan Zoom melonjak hingga 1900%. Pengguna harian mereka meroket dari hanya 10 juta user di akhir Desember menjadi 200 juta user saat ini. Dari 10 juta menjadi 200 juta, itu amazing. Nih, dari pengamatan tren mikro, pada awalnya mereka melihat ada 8 celah di aplikasi Zoom. Namun celah-celah itu sudah ditambal satu persatu. Nih, ada 8 celah berarti sebelumnya, tapi kata si tren mikro sudah mulai ditambal satu persatu. Nah, itu dia celah-celah atau isu-isu keamanan yang terjadi di Zoom meeting sebelumnya. Nah, apa sih langkah-langkah yang diambil dari pihak Zoom terkait dengan masalah keamanannya itu? Nah, dilansir dari kompas.com, Zoom bawa fitur perlindungan keamanan untuk pengguna gratis. Nah, untuk meningkatkan keamanannya ini ya, untuk meningkatkan keamanan Zoom, jadi dia ada fitur perlindungan keamanan untuk pengguna gratis. Nah, ini dilansir dari kompas.com. Pada bulan Juni ini, Zoom mengatakan bahwa hanya pelanggan berbayar yang akan mendapatkan fitur keamanan enkripsi end-to-end. Namun Zoom kini berubah pikiran. Nah, dilansir dari situs sebelumnya yang mengatakan Zoom ini belum ada fitur enkripsi end-to-end-nya, dan kali ini di pembaruannya dia akan menambahkan fitur enkripsi end-to-end. Itu bukan hanya bagi pelanggan berbayar, tapi dia juga untuk pelanggan yang gratis juga. Nih, melalui akun resminya CEO Zoom, Eric S. Yuan, enkripsi end-to-end ini menjadi fitur tambahan yang kami tawarkan untuk semua pengguna Zoom di seluruh dunia, baik yang gratis maupun berbayar, nih, kata CEO-nya. Nih, tapi perlu diingat, fitur keamanan enkripsi end-to-end harus diaktifkan secara manual oleh pengguna. Pengguna yang bertindak sebagai host dalam konferensi video akan dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur keamanan tersebut pada setiap rapat yang telah dilakukan. Sebab enkripsi end-to-end ini akan membatasi jumlah fitur dan fungsi saat konferensi video berlangsung. Nah, jadi ada enkripsi end-to-end, tapi masih ada tapinya, yaitu ada pembatasan jumlah fitur yang yang digunakan Zoom saat sebelumnya. Jadi ada penambahan fitur enkripsi end-to-end, tapi ada juga pengurangannya karena Zoom ini mementingkan keamanannya mungkin ya. Selain itu, untuk memastikan bahwa fitur keamanan ini tidak disalahgunakan, Zoom akan mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas. Salah satunya dengan menggunakan nomor ponsel. Nah, jadi keamanannya juga akan dinaikkan dengan menggunakan verifikasi identitas, yaitu dengan menggunakan nomor ponsel. Jadi nomor ponselnya harus aktif gitu. Nah, itu dia salah satu apa namanya
pihak Zoom untuk mengatasi keamanannya ya. Terus kemudian nih, apa aja fitur-fitur yang baru nih? Dilansir dari kompas.com, Zoom siapkan pembaruan versi 5.0 untuk tambal celah keamanan. Nih, dilansir dari kompas.com, apa sih yang baru di ini? Demi menambah celah keamanan tersebut, Zoom siap menggelontorkan pembaruan besar terbaru pada Zoom versi 5.0. Dia mengatakan menggelontorkan pembaruan besar ya. CEO Zoom Eric S. Yuan mengatakan bahwa dalam versi ini Zoom memiliki beberapa fitur keamanan yang diklaim lebih kuat, seperti dukungan enkripsi IES 256 bit GCM. Dengan enkripsi ini, Zoom mengklaim bahwa sistem keamanan dapat melindungi data pengguna ketika melakukan konferensi video. Banyak fitur-fitur yang akan masukkan ke dalam Zoom versi 5.0, yaitu ini. Nih, dilansir dari berita1.com. Ini fitur keamanan terbaru Zoom 5.0. Versi terbaru aplikasi ini diklaim sebagai tonggak penting dalam rencana 90 hari perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengatasi, dan meningkatkan kemampuan keamanan dan privasi perusahaan. Nih, berikut sejumlah fitur keamanan terbaru yang dihadirkan oleh Zoom 5.0. Di bagian jaringan, dia menggunakan enkripsi IES 256 bit GCM. Nih, enkripsi keamanan dikekalkan Zoom ke standar ACM 256 bit GCM yang menawarkan perlindungan lebih baik terhadap data saat meeting berlangsung dan tahan terhadap gangguan. Hal ini memberikan penjaminan kerahasiaan dan integritas pada sesi meeting Zoom, Zoom video webinar, dan data telepon Zoom. Versi 5.0 yang dijadwalkan rilis dalam minggu ini mendukung enkripsi GCM, dan standar ini akan berlaku setelah semua akun diaktifkan dengan GCM. Pemberdayaan akun di seluruh sistem akan berlangsung pada 30 Mei. Dia menggunakan enkripsi IES 256 bit GCM. Nah, apa sih GCM? Nah, dari Wikipedia, dalam kriptografi, Galois Counter Mode (GCM) merupakan mode operasi untuk cipherblok kriptografi kunci simetris yang banyak diadopsi untuk kinerjanya. Tingkat throughput GCM untuk saluran komunikasi berkecepatan tinggi yang canggih dapat dicapai dengan sumber daya perangkat keras yang murah. Operasi ini adalah algoritma enkripsi terautentikasi yang dirancang untuk memberikan keaslian data dan kerahasiaan. GCM didefinisikan untuk cipherblok dengan ukuran blok 18 bit. Tapi di fitur Zoom terbaru, dia menyandikan dengan enkripsi IES 256B. Jadi dia menyandingkan fitur GCM dengan fitur IES cipherblok IES 256 bit itu. Penggunaannya, mode GCM ini digunakan dalam keamanan internet, Mac SEC, terus widgets, ANSI atau protokol keamanan saluran serat FCSP, terus penyimpanan kaset, dan masih banyak lainnya ya. Terus performanya, GCM membutuhkan satu operasi cipherblok dan satu multi aplikasi 128 bit di bidang
Galois per setiap blok 128 bit dari data yang dienkripsi dan terautentikasi. Nah, ini GCM dengan dia nyandingannya dengan chip per blok 128 bit, tapi di Zoom dia sudah menyandingkan dengan IIS atau ke standar ACM 256 bit. Itu adalah fitur terbarunya. Keamanannya, GCM terbukti aman dalam model keamanan konkret. Ini aman ketika digunakan dengan chip per blok yang tidak dapat dibedakan dari permutasi acak. Namun keamanan tergantung pada pemilihan vektor inisialisasi unik untuk setiap enkripsi yang dilakukan dengan kunci yang sama. Nah, jadi enkripsi IIS 256 bit ini, GCM ini adalah fitur terbaru dari Zoom Meeting 5.0 untuk mengenkripsi datanya lebih aman lagi. Gitu. Terus kemudian ada control routing data. Nih, di sini admin akun dapat memilih hapus data mana yang digunakan saat rapat dan saat webinar berlangsung untuk mengetahui lalu lintas real time di tingkat akun, grup atau pengguna. Jadi dalam jaringan ini si admin dapat kontrol langsung. Jadi melihat lalu lintas memantau langsung gitu. Jadi siapa yang masuk, siapa yang keluar, semuanya ketahuan dan langsung bisa si admin bisa ambil keputusannya jelas atau mengeluarkannya atau apa-apa sebelum adanya data-data yang dicuri atau kerusakan-kerusakan yang terjadi lainnya. Pada pengalaman penggunaan dan kontrol ada pembaruan juga. Yang pertama, ikon keamanan. Nah, ini fitur keamanan Zoom yang sebelumnya telah diakses melalui menu meeting sekarang dikelompokkan bersama dan dapat ditemukan dengan mengklik ikon keamanan di kolom host menu meeting. Nah, ini. Jadi si pengguna dapat langsung mengaktifkan keamanannya langsung di host menu meeting. Kendali host yang kuat. Host akan dapat melakukan pengguna melalui ikon keamanan. Mereka juga dapat mengaktifkan fitur bagi peserta untuk mengubah nama atau identitas mereka dalam sesi virtual meeting untuk melanggan sektor pendidikan berbagi layar sekarang diatur hanya dibawakan untuk host. Nah ini kendali host ini sekarang lebih kuat. Jadi si host ini semuanya dapat mengatur si peserta. Mereka juga dapat mengaktifkan fitur bagi peserta. Nah ini, jadi si host dapat menonaktifkan fitur bagi peserta apabila dia ada tindakan-tindakan yang tidak perlu gitu. Kemudian ada fitur aktif waiting room. Nah, waiting room atau ruang tunggu virtual adalah fitur yang memungkinkan host mengaktifkan ruang tunggu virtual sebelum mereka bergabung dalam meeting virtual. Jadi waiting room atau virtual fitur aktif waiting room ini si host dapat menyeleksi dulu. Jadi sebelum masuk ke room, si host dapat memantau dahulu nih siapa yang sedang menunggu di waiting room ini. Jadi kelihatan kalau bukan dari undangan dia tidak diperbolehkan masuk gitu nih. Sekarang aktif secara default atau akun basic dan lisensi tunggal untuk profesional. Semua host sekarang juga dapat mengaktifkan fitur ruang tunggu ini saat meeting virtual mereka sedang berlangsung. Jadi untuk mengatasi penyusup-penyusup yang masuk gitu. Jadi penyusup pun harus nunggu dulu nih di waiting room ini kan.
Jadi nggak langsung nyerobot gitu. Kemudian ada password kompleks diatur otomatis. Nah, ini fitur password yang sekarang aktif secara default untuk sebagian besar pelanggan, termasuk semua pelanggan basic Indonesia satu tunggal dan K12. Untuk akun yang dikelola, admin akun sekarang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kompleksitas kata sandi seperti panjang, alfanumerik, dan persyaratan karakter khusus. Selain itu, admin Zoom untuk telepon sekarang dapat menyesuaikan panjang PIN yang diperlukan untuk mengakses file mail. Nah, jadi penambahan fitur password yang lebih kompleks lagi juga dilakukan oleh Zoom ini. Selain itu juga si host juga atau admin itu mengelolanya lebih leluasa, seperti panjang, alfanumerik, dan persyaratan karakter khusus itu lebih banyak. Jadi keamanannya lebih bisa diatur oleh si admin atau host. Kemudian password rekaman cloud. Password atau kata sandi sekarang ditetapkan secara otomatis untuk semua yang mengakses rekaman cloud selain dari host meeting virtual dan memerlukan kata sandi yang kompleks. Nah, ini masih tentang password yang kompleks. Aman berbagi kontak akun. Zoom 5.0 akan mendukung struktur data baru untuk organisasi yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk menautkan kontak di banyak akun sehingga orang dapat dengan mudah dan aman mencari dan menemukan lokasi meeting virtual, percakapan, dan kontak telepon. Kemudian peningkatan dashboard. Ini admin akun bisnis, perusahaan, dan pendidikan dapat melihat bagaimana meeting virtual pengguna terhubung ke pusat data Zoom di dashboard Zoom mereka. Ini termasuk semua pusat data yang terhubung ke server HTTP to tunnel serta conference room, connector, and gateway. Kemudian ada juga tambahan, pengguna sekarang dapat memilih untuk membuat aplikasi obrolan Zoom mereka tidak menunjukkan potongan obrolan mereka di layar. Nah, meeting virtual tanpa menggunakan ID meeting pribadi sekarang memiliki 11 digit ID untuk menambah kerumitan. Nah, selain password yang lebih kompleks, di bagian penambahan juga ada penambahan digit ID meeting pribadi menambah kerumitan. Nah, itu. Selama meeting virtual, ID dan opsi undangan telah dipindahkan dari antarmuka Zoom utama ke menu peserta meeting sehingga tidak mudah untuk pengguna secara tidak sengaja membicarakan ID meeting virtual mereka. Nah, ini dipindahkan berarti tidak ditampilkan di menu utama tapi di menu peserta meeting. Jadi tidak terlihat publik gitu. Nah, ini adalah fitur-fitur keamanan terbaru dari Zoom yang untuk mengatasi celah keamanan yang terjadi atau isu-isu yang terjadi sebelumnya. Nah, itu. Nah, ini banyak sekali fitur yang peningkatan fitur ini ya secara signifikan. Pihak Zoom ini juga berarti bersungguh-sungguh untuk meningkatkan fitur dan mengembangkan keamanannya untuk si pengguna ya. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang isu-isu keamanan Zoom yang saat ini kita bicarakan. Banyak sekali pengguna Zoom saat ini ya. Dilansir dari web tadi juga peningkatan dari 10 juta menjadi 200 juta per hari. Itu adalah peningkatan signifikan dan juga semakin meningkat berarti semakin banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencoba meretas dan menyusup ke sebuah instansi atau meeting yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau pemerintahan.
Jadi pihak Zoom ini sudah bekerja keras untuk meningkatkan keamanannya, yaitu melalui versi 5.0 ini. Banyak sekali dari inskripsi IS 256 bit GCN, terus kontrol routing dan semuanya fiturnya lebih menjaga ID dan password agar tidak terlihat publik gitu. Good job buat Zoom, sudah bekerja keras. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang isu keamanan aplikasi Zoom saat ini. Apabila gue ada kesalahan atau salah bicara atau salah kata, saya minta maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.